Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, kaifa hal? Ana berkharin alhamdulillah. Ismi Beri Mulyadi. Al-an ana uridu an atakallam qalilan anil qasadallah minal khalaqul insan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama, kepada yang terhormat guru kami Al-Mukarram, yaitu Ustadz Tata wa Ustadz Husnain, yang mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mudah-mudahan beliau juga selalu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya sebagai murid ditunjuk untuk mencoba sedikit atau israh qalil berkhutbah, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Yang pertama adalah yang semua mungkin ayat ini sudah kita tahu, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Yang kedua yaitu ayat di akhir surat At-Talaq yang berbunyi Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha kulli syai'in qadir wa annallaha qad hatta bi kulli syai'in ilman. Di sini yang berarti Allah yang menciptakan langit yang 7 dan bumi mislahunna, dan bumi juga sama diciptakan 7 lapis, dan apa yang terjadi di dalamnya di antara langit dan bumi, agar kita mengetahui begitu besar kekuasaan Allah. Lita'lamun annallaha kulli syai'in qadir wa annallaha qad hatta bi kulli syai'in ilman, dan juga agar kalian mengetahui bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Contoh ilmu Allah meliputi segala sesuatu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau menggerakkan burung-burung yang terbang, menggerakkan pula ikan-ikan yang berada di laut, yang begitu berjuta-juta makhluk yang berada di laut, yang kecil dari yang besar, sekalipun yang kecil semut, Allah mengetahuinya, segala sesuatunya, pergerakannya seperti apa. Maka dari itu kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, melainkan Allah lah yang mengizinkan kita hidup. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-An'am 165 yang berbunyi wa huwal ladzi ja'ala lakum halal fil ardi wa rafa'a ba'dakum
fawqa ba'din darajatin liyablukum fima ataikum inna rabbaka syari'un iqab wa innahu la ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dan juga mengangkat derajat sebagian dari kalian atas yang lain untuk mengujimu dan karunia yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang sangat cepat memberikan hukuman. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini adalah tentu saja kita sebagai manusia tidak merusak yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu contoh kita banyak sekali yang tidak bertanggung jawab. Contoh yaitu adalah menebang hutan yang tidak melakukan izin oleh pemerintah. Itu sebagai bentuk basor yang kita lihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang merusak di bumi. Itu satu. Dan juga diartikan khalifah sebagai di bumi itu menjaga keadilan serta menegakkan kebenaran di muka bumi. Itu salah satunya. Kemudian jika kita rangkum atas sedikit tentang bagaimana tujuan kita berada di bumi atau diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut mengenal tauhid, yaitu siapa Tuhan kita dan siapa kita, sehingga kita dituntut belajar untuk mengetahui tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah secara umum. Dan yang terakhir, kita dituntut mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sudah sesuai dengan apa yang sudah Allah firmankan kepada kita dan ditunjukkan melalui Nabi Muhammad SAW, dan kita mencontohnya, maka kita pasti akan berfokus dengan apa yang menjadi tujuan Allah ciptakan kepada kita. Maka dari itu, kenalilah Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama baiknya serta sifatnya, maka insya Allah kita akan mengenal siapa kita dan untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Mohon maaf atas kekhilafan atau kesalahan saya berucap. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.